selamat siang pemirsa podcast Semago dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa dengan saya, Tigor Deli Cornelis, kembali dalam acara Semago Podcast. Ya. Sekarang tanggal 8 November, itu artinya 2 hari lagi tanggal 10 November. Dan kita sebagai bangsa Indonesia memperingati salah satu hari besar dalam sejarah kita, yaitu Hari Pahlawan, yang nanti jatuh pada hari Minggu tanggal 10 November. Nah, hari ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh 2 orang pelajar dari SMA Negeri 1 Gondang. Mereka berdua ini adalah para pemuda yang nanti ke depan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Yang pertama saya kenalkan dulu, ini ada Mas Rian dari kelas 12 MIPA 3, betul ya? Iya. Kemudian ada Mas Denis dari kelas 11-2. Oke ya. Saya nggak hafal, soalnya kurang hafal ya. Mas Denis dari kelas 11-2. Mas Rian, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau Mas Denis bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya capek habis P5 ya. Habis P5 capek ya. Hari ini kita akan ngomongin soal Hari Pahlawan ya, yang jatuh besok pada hari Minggu tanggal 10 November ya. Hari Pahlawan. Oke. Hari Pahlawan ini adalah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Betul ya? Oke, jadi Indonesia ini punya banyak hari-hari penting dalam sejarah. Salah satunya adalah tanggal 10 November. Ya, oke. Nanti kita akan berbicara kenapa 10 November itu kok diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, oke. Berbicara mengenai 10 November, ya. Ini peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan tentunya tidak lepas dari peristiwa perang di Surabaya. Ya, perang di Surabaya. Perang di Surabaya ini adalah usaha bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 1 bulan setelah merdeka, kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia ini kembali mendapatkan ancaman. Ya, bulan September sekutu sudah datang ke Indonesia, masuk kembali ke Indonesia. Kali ini membawa orang-orang Belanda yang kalau dalam pelajaran sejarah kita sebut dengan namanya Nika. Betul ya? Ya, oke. Saya ke Mas Rian dulu, mungkin barangkali bisa memberikan pendapatnya. Motivasi sekutu datang kembali ke Indonesia itu untuk apa, Mas Rian? Terus kenapa sama pemerintah Indonesia itu kok diizinkan saja sekutu masuk ke sini? Mungkin Mas Rian barangkali punya pendapat, silahkan. Baik, saya izin menjelaskan sejauh pemahaman saya terhadap hal ini, Pak. Mengapa sekutu datang kembali ke Indonesia? Karena saat itu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu pada Perang Asia Timur Raya atau kita sebut juga Perang Pasifik. Nah, keadaan Indonesia di situ dalam status quo adalah vacuum of power, tidak ada kekuasaan yang berlaku di wilayah Indonesia saat itu. Sekutu yang menginginkan wilayah Indonesia itu datang kembali dengan nama tentaranya yaitu AFNAI, Allied Force Netherlands East Indies, dan dibarengi dengan Nika itu tadi. Awalnya masyarakat Indonesia menerima kedatangan AFNAI ini karena tujuan mereka yaitu untuk melucuti tentara Jepang dan mengembalikan tentara Jepang ke negara asalnya. Namun karena rakyat Indonesia mengetahui kalau AFNAI ini dibarengi dengan Nika, Netherlands Indies Civil Administration, maka rakyat Indonesia pun menyatakan sikap tidak terima terhadap tentara sekutu yang datang ke Indonesia tersebut, hingga akhirnya menyebabkan beberapa pertempuran terkenal yang kita kenal seperti misalnya pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran 5 Hari, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Begitu, Pak. Begitu, oke ya. Jadi intinya sekutu ini adalah negara pemenang dari Perang Dunia Kedua. Nah, Indonesia sendiri itu bisa merdeka tidak lepas dari hasil akhir dari Perang Dunia Kedua. Hasilnya adalah Jepang kalah karena peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu. Jadi intinya pemerintah Indonesia itu mengizinkan sekutu itu untuk kembali masuk ke Indonesia karena memang seperti yang sudah dijelaskan Mas Rian tadi, urusannya adalah terkait dengan
orang-orang di Jepang, terkait dengan orang-orang Jepang yang ada di Indonesia, maksud saya itu ya. Jadi tadi kalau nggak salah membentuk AFNE ya. AFNE itu Elite Force Netherlands East Indies, yang mimpin kalau nggak salah namanya Jenderal Philip Christensen. Betul ya? Oke. Dennis mungkin bisa menambahkan sedikit penjelasan dari Rian, mungkin Dennis bisa menambahkan. Baik, saya setuju dengan pendapatnya Mas Rian tadi, karena Jepang tadi juga sudah melakukan kekalahan pada 15 Agustus 1945 tadi. Jadi untuk Belanda atau sekutu-sekutunya itu ke Indonesia lagi untuk melakukan itu perebutan wilayah-wilayahnya dari jajahan Belanda tadi. Dan untuk yang dikenal masa-masa atau masyarakat luas itu, pertempuran Surabaya itu hanya Indonesia dengan Belanda saja. Nah, untuk pertempuran Surabaya ini kan juga melibatkan tentara Inggris tadi. Itu juga pertempuran Surabaya ini melibatkan kematian itu Jenderal Malabi. Ya. Itu juga faktor pertempuran ini juga. Oh iya. Ya. Nanti kita bahas lebih spesifik terkait dengan pertempuran 10 November. Jadi intinya sekutu itu datang kemari sambil membawa Nika. Ya, Nika ini orang-orang Belanda ya, punya ambisi untuk menegakkan kembali kedaulatannya di Indonesia. Ini yang membuat respon masyarakat Indonesia di berbagai daerah menjadi negatif. Akhirnya seperti yang disampaikan Mas Rian tadi, di berbagai daerah terjadi konflik, mulai dari di Medan, di Ambarawa, dan yang paling dahsyat adalah di Surabaya. Nah, kita langsung ke pertempuran Surabaya, yang mana dari pertempuran Surabaya inilah nanti ditetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kalau kita ngomongin soal pertempuran Surabaya ya, pertempuran Surabaya ini salah satu pertempuran yang paling dahsyat dalam sejarah. Ya, dalam sejarah dunia itu tercatat banyak pertempuran-pertempuran besar ya. Kalau dalam Perang Dunia Kedua ada Stalingrad ya, di Rusia. Itu pertempuran besar berdarah-darah ya. Kemudian ada pertempuran di Austerlitz, itu pertempuran yang bagus ya. Pernah dengar Austerlitz? Itu masih belum belajar lebih dalam lagi. Napoleon, eranya Napoleon. Jadi Austerlitz itu pertempuran antara Napoleon melawan gabungan pasukan Austria sama Rusia kalau nggak salah. Jadi pasukannya Napoleon itu dalam jumlah yang lebih kecil, tapi dengan kematangan strategi dari Napoleon bisa mengalahkan pasukan aliansi tadi. Nah, itu pertempuran Austerlitz ya. Itu menunjukkan kecerdasan dari seorang jenderal yang bernama Napoleon. Kalau Stalingrad ini hampir mirip dengan Surabaya. Pertempurannya serem, berdarah-darah ya. Dan setiap pertempuran itu pasti memiliki dampak. Nah, contoh kalau misalnya pertempuran Stalingrad misalnya, Jerman kalah di situ ya. Salah satu penyebab akhirnya Hitler kalah dalam Perang Dunia Kedua itu adalah karena mereka kalah total di Stalingrad. Nah, kita kembali ke pertempuran Surabaya. Surabaya itu levelnya juga sama dengan pertempuran-pertempuran hebat tadi yang terjadi di sepanjang dunia tadi, di seluruh dunia tadi. Nah, berbicara mengenai pertempuran 10 November Surabaya, saya ke Dennis dulu kali ini. Dennis mungkin bisa menceritakan kronologinya. Kok bisa sih terjadi pertempuran yang sangat hebat di Surabaya, itu karena apa faktornya? Penyebabnya karena apa kira-kira? Ya, penyebabnya yang dikatakan Mas Rian tadi, yaitu baliknya orang-orang Belanda dan sekutu-sekutunya ke Indonesia. Yang pertama yang melatar belakangi yaitu proklamasi, yang pada awal proklamasi itu sudah ditetapkan bahwa Indonesia merdeka. Itu orang-orang Indonesia itu banyak berkibar, yaitu bendera-bendera Indonesia sampai pelosok-pelosok Surabaya, dan itu terciptalah tragedi Hotel Yamato. Ada orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru atau yang biasanya dikenal bendera Netherlands. Itu banyak massa yang berkerumun ke Hotel Yamato tersebut, dan itu mengadakan seperti protes sejauh yang saya pahami itu protes, dan itu
atas rasa dasar nasionalismenya orang-orang Indonesia atau rakyat-rakyat Surabaya itu benar-benar dipanjat itu Pak. Jadi berusaha untuk merobek untuk yang warna birunya itu tadi dan berkibarlah bendera Indonesia. Dan atas pertempuran tersebut itu ada jenderal yang bernama Jenderal Malabi itu dinyatakan tewas Pak setelah pertempuran sebelum 10 November itu tadi. Oh iya. Ya, itu tewas dan itu menyebabkan kemarahan dari pihak Inggrisnya dan itu pun mengeluarkan ultimatum pada 10 November yaitu memaksa Indonesia untuk menyerah dan menghentikan serangan atau gencatan senjata itu tadi. Dan setelah itu rakyat-rakyat Surabaya itu tidak terima Pak bahwa itu kan merugikan pada pihak bangsa Indonesia dan itu pun banyak tokoh-tokoh yang tidak terima kemudian melancarkan aksi tadi pertempuran 10 November itu tadi. Oke, berarti intinya pertempuran 10 November itu diawali dengan peristiwa Hotel Yamato. Ya, jadi setelah ada bendera merah putih biru di situ karena Indonesia ini statusnya sudah merdeka, maka yang biru disobek menjadi bendera merah dan putih. Ya, akhirnya itu adalah bibit dari konflik besar 10 November. Kalau nggak salah itu peristiwa Hotel Yamato itu bulan September ya? Bulan itu Septembernya. Oke. Mas Rian mungkin masih terkait dengan kronologi atau penyebab dari pertempuran 10 November. Barangkali bisa menambahkan apa yang disampaikan dari Denis. Baik Pak, saya izin menjelaskan tentang peristiwa pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November. Saya ingin menarik kembali pada tanggal 25 September ketika tentara AFNI mendarat di Surabaya pada 25 September 1945. Namun saya akan menarik kembali ke belakang di mana pada tanggal 1 September itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwasanya pejuang-pejuang di seluruh Indonesia wajib mengibarkan bendera merah putih sebagai identitas bangsa. Nah, kemudian pada tanggal 19 September 1945 itu terjadi suatu peristiwa yang cukup menegangkan, yaitu peristiwa Hotel Yamato ketika bendera Belanda dikibarkan di puncak Hotel Yamato. Itu memang menyulut kemarahan dari rakyat Surabaya yang akhirnya memanjat puncak hotel tersebut untuk merobek bagian biru bendera Belanda hingga akhirnya tersisa warna merah putih. Kemudian itu menurut saya merupakan awal ketegangan antara rakyat Surabaya dengan AFNI yang diboncengi Nika. Kemudian pada tanggal 25 Oktober itu tentara rakyat Surabaya serta AFNI itu sempat melakukan gencatan senjata Pak. Itu dilanjutkan Rian. Karena ketegangan yang terjadi antara AFNI yang diboncengi Nika dengan rakyat Surabaya hingga akhirnya Jenderal AWS Malabi terbunuh pada tanggal 30 Oktober Pak, kalau tidak salah. Begitu, oke. Jadi gencatan senjata itu kalau tidak salah yang Presiden Soekarno datang ke Surabaya itu yaitu sifatnya Bung Karno adalah mendamaikan. Mendamaikan sekaligus kalau menurut saya juga menunjukkan di mata dunia, Presiden Soekarno mencoba menunjukkan ke mata dunia bahwa Indonesia itu tidak hanya bisa menyelesaikan konflik dengan cara berantem, dengan cara pakai senjata, tapi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sudah terdidik, yang bisa menyelesaikan konflik secara politis dan demokratis. Itu kembali ke pertempuran Surabaya ya. Tadi Mas Denis sama Mas Rian sudah menyinggung banyak tadi tentang kematian dari seorang AWS Malabi. Nah, jadi betul, jadi clash pertama atau pertarungan pertama antara masyarakat Surabaya dengan pasukan Inggris atau pasukan sekutu itu terjadi di bulan Oktober. Dari pertempuran ini, dari konflik ini, jenderalnya Inggris Albertin Malabi atau yang kita familiar dengan nama AWS Malabi itu terbunuh. Nah, berbicara mengenai terbunuhnya AWS Malabi, ini sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Nah, Malabi itu matinya kenapa? Ada yang katanya ditembak arek Surabaya katanya, di dalam mobilnya ada yang dibuka bilang, katanya. Kemudian ada yang bilang Malabi itu tewas karena peluru nyasar.
ada teori yang lebih hebat lagi ya. Katanya AWS Malabi ini sengaja dibunuh oleh orang Inggris sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Inggris itu punya alasan untuk menginvasi Surabaya dalam skala yang lebih besar. Nah, oke. Mas Rian mungkin barangkali punya perspektif terkait dengan terbunuhnya AWS Malabi. Terkait terbunuhnya Jenderal AWS Malabi itu saya mungkin kurang referensi Pak, tapi memang spekulasi yang Pak Tigor berikan itu mungkin ada yang pro terhadap salah satu spekulasi tersebut, ada yang pro terhadap spekulasi lainnya, tapi yang bisa saya katakan itu memang Inggris itu mengalami kerugian besar pada saat peristiwa pertempuran 10 November. Karena setelah terbunuhnya Jenderal Malabi itu pada tanggal 9 November, Mayor Jenderal Erik yang menggantikan tugas Malabi itu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang kurang lebih isinya menyatakan maksimal pada tanggal 10 November pukul 6 pagi rakyat Surabaya harus menyerahkan diri di tempat yang ditentukan dengan meletakkan bendera Indonesia di atas tanah dari jarak kurang dari 100 meter. Nah begitu, tapi rakyat Indonesia menanggapi ultimatum tersebut tidak ingin menyerah begitu saja. Rakyat Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah sebelumnya. Dan pada tanggal 9 November juga itu Komandan Pertahanan Kota Surabaya saat itu yaitu Sukonto langsung mengadakan perkumpulan untuk membagi wilayah Surabaya menjadi 3 bagian, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian pada tanggal 10 November tersebut, saat puncak ultimatum tersebut dilayangkan, rakyat Surabaya tetap memilih untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya pertempuran pertama yang saya tahu itu terjadi di daerah Perak hingga bahkan pukul 6 sore. Itu merupakan garis kemenangan pertama Inggris terhadap pertempuran Surabaya. Nah, yang saya salut terhadap pertempuran Surabaya ini, bahkan negara seperti Inggris pun mengira akan menggempur Surabaya dan menguasainya hanya dalam beberapa hari. Namun faktanya di pertempuran Surabaya itu memerlukan waktu 3 minggu. Yang pada pertempuran terakhir pada tanggal 28 November, kalau tidak salah itu di daerah Gunung Waru. Dan itu pun melibatkan banyak alutsista Inggris di dalam pertempuran tersebut. Tercatat juga ada 20.000 rakyat Surabaya yang tewas, 1.600 tentara Inggris yang tewas, dan 150.000 orang harus mengungsi atas peristiwa tersebut. Bahkan saya pernah baca suatu artikel Pak, menyatakan bahwa Mayor Jenderal Erik saat itu mempersiapkan pertempuran Surabaya harus mendatangkan 8 pesawat Thunderbolt, 4 Mosquito, bahkan 21 tank Sherman hanya untuk mempersiapkan pertempuran Surabaya tersebut. Dan kemudian saya juga pernah baca bahwasanya pertempuran Surabaya itu tetap di dalam pertempuran tersebut rakyat Surabaya tetap mengorbankan semangatnya yang diberitakan pada koran Times di London pada 13 sampai 14 November itu bahkan warga perempuan memunguti mayat kaum pria pada hari Minggu malam yang menunjukkan betapa berkorbannya semangat rakyat Surabaya terutama khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat itu Pak. Oke, berarti terkait dengan kematian Malabi itu disebabkan karena faktor apa? Mas Rian sendiri belum bisa memberikan jawaban yang pasti ya. Kalau Dennis bagaimana? Sama pertanyaannya terkait dengan kematian dari AWS Malabi. Kalau perspektifnya Dennis seperti apa? Baik, kalau untuk yang kematian Jenderal Malabi sendiri saya juga kekurangan referensi. Tapi yang saya dengar dari teman-teman saya itu dibuka Pak, dari mobil itu langsung ditembak katanya Pak. Yang itu, menembak siapa? Yang menembak rakyat Indonesia. Yang Pak. menembak rakyat Indonesia. Ya. Oke, jadi memang versi sejarah dari kematian AWS Malabi ini bermacam-macam ya. Tapi kira-kira menurut kalian berdua kira-kira masuk akal nggak kalau Malabi itu dihabisi oleh orang Inggris sendiri? Cukup masuk akal. Cukup masuk akal. Iya, Rian dulu. Kenapa kok bisa mengatakan cukup masuk akal? Karena sebelumnya pada tanggal 25 Oktober itu kan
rakyat Surabaya dengan AFNE itu sudah mengadakan gencatan senjata yang menandakan juga bahwasanya rakyat Indonesia itu tidak suka menyelesaikan masalah dengan cara pertempuran atau konflik berdarah, yang akhirnya Inggris pun harus memutar akal agar mendapatkan alasan hingga bisa menyerang Surabaya dalam skala yang luas. Karena mungkin di situ Inggris juga memerlukan alasan yang bisa dibuktikan kepada dunia bahwasanya mungkin di saat itu Inggris bisa saja menyatakan bahwa saja Jenderal Malabi itu dibunuh oleh rakyat Indonesia hingga akhirnya Inggris melakukan reaksi terhadap peristiwa tersebut, yaitu menyerang Surabaya secara besar-besaran. Begitu. Oke. Dennis, ada tanggapan? Oke, kalau menurut saya masuk akal juga, Pak. Karena bagaimana? Itu Inggris ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia yang lebih kejam, itu langsung membunuh jenderalnya itu kan tidak kooperatif kan ya Bang. Dalam sebuah pertempuran itu ada ketentuan yang memang tidak boleh untuk membunuh seorang jenderalnya secara langsung. Terus bagaimana? Dan yang seperti dikatakan Mas Rian tadi, itu posisinya kan pada gencatan senjata. Indonesia kan profesional sekali Pak untuk masalah pertempuran itu. Jika memang kita tidak diserang, kita jangan sampai menyerang balik. Itu juga. Itu ya. Tadi Rian mengatakan jenderalnya pengganti Malabi tadi namanya siapa? Erik Maijen. Erik siapa lengkapnya? Saya baca E.C. Wittberg kalau tidak salah. E.C. Wittberg Setahu saya setelah AWS Malabi ini tewas itu pemimpin tertinggi pasukan Inggris di Surabaya namanya Robert Mansell gitu. Pernah dengar nggak? Belum pernah Pak. Kalau belum dengar. Iya, yang saya dengar itu Jenderal Erik itu memang benar. Kalau itu kan soalnya kan mengeluarkan ultimatum tersebut itu kan Jenderal Erik. Jadi yang saya anggap itu penggantinya yang saya baca-baca itu. Pak. Begitu ya. Jadi kemungkinan Malabi tewas dihabisi oleh orang Inggris sendiri itu juga masuk akal. Kenapa? Karena ini adalah politik dari negara-negara sekutu untuk menciptakan konflik yang lebih besar. Nah, ambil contoh misalnya ketika Perang Dunia Kedua misalnya. 7 Desember 1941 ketika Pearl Harbor diserang sama Jepang ini setelah peristiwa itu Amerika Serikat ikut ke Perang Dunia Kedua. Nah, bisa jadi peristiwanya hampir sama dengan tewasnya Malabi. Jadi Pearl Harbor itu pada hari Minggu bulan Desember 1941 memang sengaja diumpankan oleh Amerika supaya diserang sama Jepang. Jadi Amerika itu bisa saja sebenarnya dari awal mereka itu sudah pengen terjun ke Perang Dunia Kedua. Tapi alasannya untuk ke sana mereka nggak punya. Nah, akhirnya Pearl Harbor itu diumpankan dengan alasan supaya diserang oleh Jepang. Nanti ketika Jepang sudah menyerang Pearl Harbor itu dijadikan alasan Amerika sebagai penyebabnya ikut dalam Perang Dunia Kedua. Jadi kita lanjutkan setelah di ultimatum tadi rakyat Surabaya disuruh menyerah mereka tidak mau menyerah. Betul ya, bahkan mereka lebih rela mati daripada kehilangan kemerdekaan mereka. Begitu akhirnya tadi sudah dijelaskan dengan cukup panjang oleh Rian pertempuran Surabaya terjadi seperti apa Kalau kita berbicara mengenai pertempuran Surabaya, kita itu tidak bisa lepas dari sosok pemimpin dari pertempuran Surabaya yang bernama Bung Tomo. Pasti kalian berdua sudah pernah mendengar nama Bung Tomo Kalau menurut Dennis, Bung Tomo itu sosok yang seperti apa sih, khususnya dalam pertempuran di 10 November? Menurut artikel yang saya baca Pak. Dan pendapat saya pribadi itu Bung Tomo itu perannya sangat besar Pak. Terutama membangkitkan semangat itu rakyat Surabaya dari awal untuk membangkitkan itu. Dari pidato-pidatonya itu sangat menggelegar menjadikan rasa nasionalisme dari rakyat Surabaya itu sangat Pak, antusiasnya itu besar sekali. Terutama itu kita lihat dalam pertempuran Surabaya itu rakyat Surabaya itu rela mengorbankan dirinya, keluarganya itu untuk
perang tersebut. Oh, gitu. Oke, itu semua gara-gara motivasi dan pidato yang penuh bersemangat dari Bung Tomo. Oke. Kalau Mas Rian, bagaimana pendapatnya tentang sosok Bung Tomo dalam pertempuran 10 November? Baik Pak, saya izin memberikan pendapat saya. Menurut pemahaman saya, Bung Tomo adalah sosok yang berani berkorban, kemudian religius. Saya mengatakan seperti itu karena Bung Tomo selalu memberikan pidato yang menggelegar, terutama yang beliau sampaikan pada radio Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI yang dijadikan rakyat sebagai motivasi, yang saya rasa dalam kondisi pertempuran atau kondisi yang bisa dibilang cukup susah saat itu, kondisi psikis rakyat Surabaya tentunya akan mengalami penurunan, sehingga pidato Bung Tomo itu sangat mempengaruhi jalannya pertempuran karena berhasil membangkitkan semangat para pejuang rakyat Surabaya. Saya juga mengatakan Bung Tomo religius karena di setiap pidatonya beliau selalu membuka dan menutup pidatonya dengan kalimat takbir. Oh begitu ya. Oke. Itu sosok Bung Tomo. Jadi seorang pemimpin yang bisa mengobarkan semangat rakyat. Rian terkesan dengan beliau ini sosok yang religius ya. Karena setiap pidatonya ya selalu mengumandangkan takbir. Ya. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia ini kan beragama Muslim, beragama Islam. Jadi semangatnya itu diambil oleh Bung Tomo dengan cara religius. Iya, dengan cara menyatakan takbir tadi atau mengumandangkan takbir tadi dalam pidatonya. Nah, dalam pertempuran 10 November ini sebenarnya banyak pemimpin juga ya, tidak hanya Bung Tomo kalau nggak salah. Ada siapa lagi mungkin bisa memberikan contoh? Mungkin dari Mas Andrew. Iya, Mas Rian dulu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ya, ini yang menggerakkan semangat jihad warga Muslim ya. Nanti yang kita peringati nanti sebagai Hari Santri itu ya. Terus siapa lagi mungkin? Kalau untuk toko-tokonya saya kurang baca, Pak. Kurang saya baca, baca itu dari toko Belanda serta Bung Tomo tadi. Iya. Soalnya kekurangan waktu saat mau mempelajari ini keterbatasan P5 ini tadi. Oh iya, oke. Kalau Rian mungkin selain Bung Tomo, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pertempuran 10 November siapa? Itu tadi Pak, sebelumnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim. Iya, terus dari kalangan militer mungkin ada? Kalau dari kalangan militer saya cuma mengetahui Komandan Pertahanan Kota itu tadi Pak Sukonto yang menerapkan strategi membagi wilayah Surabaya. Saya tahunya hanya tokoh-tokoh religius dari partai-partai Islam yang saya tahu juga membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang kala itu juga mayoritas beragama Muslim, Pak. Begitu saja. Jadi sebenarnya selain Bung Tomo ada beberapa tokoh yang perannya tidak boleh kita lupakan, seperti Gubernur Suryo, kemudian ada Kolonel Sungkono. Nah, beliau-beliau ini juga punya peran secara militer dalam membangkitkan atau memimpin rakyat Indonesia, khususnya rakyat Surabaya dalam melawan sekutu. Ya, tadi dijelaskan sama Mas Rian ya, pertempuran Surabaya. Luar biasa jalannya pertempuran itu ya. Inggris sampai mendatangkan alutsista, sampai mendatangkan peralatan-peralatan yang lengkap ya. Dan Inggris ini bukan negara yang bukan negara yang biasa-biasa aja. Menang. Iya. Statusnya datang ke Surabaya itu adalah statusnya negara sekutu yang sudah memenangkan Perang Dunia Kedua. Tetapi ketika mengimplementasikan pertempuran di Surabaya, ternyata Inggris ini kesulitan. Nah, barangkali mungkin Mas Rian atau Mas Denis punya pendapat. Kira-kira strategi apa sih yang dirancang oleh Bung Tomo dan kawan-kawan ini untuk meredam agresi dari pasukan Inggris? Mas Rian dulu mungkin, bagaimana? Ada nggak barangkali punya pengetahuan atau pernah dengar kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pasukan-pasukan atau jenderal-jenderalnya arek-arek Surabaya ini untuk meredam pasukan Inggris? Apakah bermodal semangat saja? Iya, bagaimana? Baik Pak, saya izin menjelaskan sejauh mana pemahaman saya terkait hal ini. Yang saya ketahui dari pertempuran Surabaya, mengapa Inggris begitu sulit untuk menggempur dan menguasai Surabaya itu karena memang semangat juang rakyat yang tinggi. Saya beberapa kali membaca artikel bahwasanya rakyat Surabaya ketika melihat teman atau
orang lain itu sudah tertembak mati, ia tetap maju ke depan untuk terus berjuang melawan pasukan Inggris. Yang saya maknai di situ, rakyat Indonesia karena sebenarnya dimenangkan dari sisi jumlah, itu juga didorong oleh semangat yang terus berkorban. Iya. Jadi prediksinya Inggris akhirnya salah. Salah. Ya? Tadi memprediksi berapa waktunya, durasinya untuk menaklukkan Surabaya? Beberapa hari, kalau tidak salah 3 hari mungkin, Pak. Oh begitu, ya 3 hari. Tapi ternyata molor jadi berapa? 3 minggu, Pak. 3 minggu. Ya oke, Dennis mungkin barangkali bisa memberikan penjelasan tambahan. Iya Pak, izin memberikan pendapat saya dan pemahaman yang saya lakukan selama ini itu seperti apa. Yang pertama itu dari semangat arek-arek Surabayanya itu, dari semangat itu seperti yang dikatakan Mas Rian tadi, kalau temannya gugur, arek-arek Surabaya ini ikut maju Pak, masih tetap maju, masih ada terdapat tekad di dalam hatinya. Yang kedua yaitu para tokoh itu berhasil membangkitkan semangat juang dari rakyat Surabaya ini tadi. Yang ketiga itu banyak tokoh-tokoh yang seperti ulama-ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Wahid Hasyim yang dikatakan Mas Rian tadi, itu dari golongan pemuda Islami atau santri-santri itu rela berjuang juga Pak. Jadi tidak hanya dari rakyat juga, tetapi dari kalangan-kalangan santri tersebut itu, dari pemahaman saya itu ikut berjuang. Jadi tidak, rasa pantang menyerahnya itu sangat tinggi dari rakyat-rakyat Surabaya, dari semua warga-warga di Indonesia itu. Yang saya pahami itu semua itu mempunyai semangat juang yang tinggi. Itu tadi. Oke ya. Jadi intinya terletak pada motivasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Motivasi ini menjadi militansi di medan pertempuran, sehingga dengan semangat dan militansi yang kuat, arek-arek Surabaya bertempur melawan pasukan Inggris yang memang pada waktu itu memiliki senjata dan alutsista yang lengkap. Iya. Jadi memang kalau secara peralatan Inggris secara teknologi mungkin lebih maju. Nah, tapi secara medan pertempuran kita lebih menguasai. Apalagi kalau kita lihat track recordnya Inggris dalam pertempuran di darat itu sebenarnya mereka juga nggak terlalu oke gitu. Kalau di lautan memang angkatan lautnya Royal Navy itu bagus. Navigasinya itu Royal Navy angkatan lautnya Inggris itu bagus ya. Angkatan udaranya juga bagus, terbukti di Perang Dunia Kedua. Tapi ketika mereka di darat, bertempur di darat, memang performanya nggak terlalu bagus. Apalagi ketika mereka terjebak dalam pertempuran kota di Surabaya yang di gang-gang kecil, otomatis sedikit banyak mobilisasi mereka juga terhambat. Ini seperti yang dirasakan juga oleh tentara Jerman ketika mereka bertempur di Stalingrad. Oke ya, jadi berkat perjuangan arek Surabaya yang sangat luar biasa tadi dalam usahanya meredam gempuran pasukan Inggris ya, walaupun banyak nyawa yang dipertaruhkan, tapi akhirnya tetap kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia tetap bisa dipertahankan. Nah, 10 November akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, ya. Saya punya sedikit asumsi terkait dengan sosok seorang pahlawan ini. Nanti saya tanyakan ke kalian. Kalian kira-kira setuju enggak? Ada orang yang mengatakan bahwa pahlawan itu hanya sebatas mereka yang berjuang dan gugur di medan pertempuran. Yang mengangkat senjata, yang berjuang di medan pertempuran, kemudian gugur. Itu disebut sebagai pahlawan. Nah, kalau saya tidak setuju dengan asumsi yang seperti itu. Dennis bagaimana? Setuju nggak kira-kira? Saya juga tidak setuju, Pak. Iya. Kenapa? Karena pahlawan itu tidak hanya gugur, tidak hanya berjuang aja, tapi rela berkorbannya itu tadi yang menjadi catatan penting menurut saya nggih Pak. Iya. Sama pola pikirnya ini. Pola pikirnya, oke. Misal kayak Bung Tomo itu merdeka atau mati sebagai semboyannya itu yang buat penyemangat untuk area-area Surabaya itu tadi. Itu juga menjadi catatan penting untuk saya itu
sebagai definisi pahlawan itu apa? Ya itu tadi yang rela berkorban, mempunyai semangat juang tinggi, dan tujuan utamanya itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tadi, Pak. Oh begitu. Iya. Ya oke. Kalau Rian mungkin barangkali punya pendapat lain atau bagaimana? Baik, saya izin menyampaikan pendapat saya, Pak. Iya. Terkait definisi pahlawan itu sendiri, menurut saya tidak cukup hanya tertuju kepada orang yang mengangkatkan senjata di medan pertempuran dan gugur, tapi kemudian saya mendefinisikan pahlawan sebagai orang yang mengorbankan semuanya demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk raga, bahkan akal pikiran juga. Jadi saya menyorot bahwasanya pahlawan tidak juga harus terjun ke dalam medan pertempuran. Oke, ya. Tapi juga di diplomasi yang menguntungkan bagi negara. Contohnya saja saya mengambil contoh seorang Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Muhammad Rom, Iya. yang saya rasa juga bisa dikatakan pahlawan walaupun tidak terjun ke medan pertempuran. Saya juga menyoroti Haji Agus Salim yang Betul, tampil ya. baik dalam rapat PBB yang membawa nama Indonesia dalam sidang dunia. Jadi menurut saya pahlawan itu tidak cukup sebagai orang yang mengangkat senjata di medan pertempuran atau gugur, tapi juga orang yang mengorbankan apapun untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk akal pikirannya. Begitu, Pak. Begitu, oke ya. Jawabannya Rian sama apa yang disampaikan oleh Dennis luar biasa juga. Jadi pahlawan itu bukan hanya mereka yang membawa senjata bertempur kemudian gugur di medan laga. Tidak seperti itu. Kalau kita ngomong pahlawan, spektrumnya itu luas. Nah, jadi dulu kalau di era Orde Baru, kalian mungkin belum lahir ya, sekitar tahun 90-an, tahun 1980-an, itu ada pelajaran namanya PSPB kalau tidak salah, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Hanya saja materi di PSPB ini terkesan subjektif. Kenapa kok subjektif? Karena terlalu menonjolkan peran militer dalam perjuangan bangsa. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat kita itu nggak tahu bagaimana para politisi sipil itu berjuang. Ya, orang kalau ditanya Sultan Syahrir itu perannya apa sih? Paling jawabannya ya apa kira-kira? Mendengar radio itu iya, aja. mendengar radio, berita kekalahan ya, kekalahan Jepang, kemudian pemimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian Linggarjati. Loh, padahal Syahrir ini perannya luas. Apa Rian tahu nggak kira-kira selain itu? Sejauh yang saya ketahui, Sultan Syahrir juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri setelah kemerdekaan. Terus? Kemudian juga sebagai perwakilan Indonesia di beberapa diplomasi begitu, Pak. Diplomasi gitu ya. Sultan Syahrir itu sebenarnya perannya juga banyak dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi setelah perjanjian Linggarjati itu kita tahu ternyata Belanda kan ingkar ya. Mereka akhirnya mengadakan agresi militer yang pertama. Nah, setelah agresi militer itu Syahrir langsung datang ke New York. Dia berpidato di sidang PBB. Ini catatan yang luar biasa sekali waktu itu. Pidatonya menggemparkan dunia. Dia terangkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang punya latar belakang budaya dan historis yang luar biasa. Karena kedatangan orang-orang seperti Belanda inilah yang merusak peradaban bangsa Indonesia. Jadi dari situ perjuangan bangsa Indonesia semakin populer di mata dunia. Terus kemudian ada Safruddin Prawira Negara. Pernah dengar nggak? Dennis pernah dengar Safruddin Prawira Negara? Belum pernah dengar, Pak. Oh, belum pernah dengar. Kalau Rian tahu nggak Safruddin Prawira Negara? Pernah. Iya. Siapa sih? Safruddin Prawira Negara adalah orang yang diberi mandat Presiden Soekarno ketika agresi militer Belanda II ditujukan kepada kota Yogyakarta. Di situ situasi negara Republik Indonesia sangat genting, bahkan bisa dikatakan sebagai telur di ujung tanduk, karena memang sangat genting. Saya katakan karena pada saat itu Yogyakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, sedangkan saat itu agresi militer Belanda II berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menawan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dan diasingkan ke Bangka. Yang sebelum itu Presiden Soekarno memiliki strategi yang cukup bagus, yaitu memberikan mandat kepada Safruddin Prawira Negara untuk mendirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera, dan juga memberikan mandat kepada pejuang Indonesia yang berada di India. Mohon maaf saya lupa namanya, Pak. Tapi sebagai pemerintahan di luar wilayah Republik Indonesia, berjaga-jaga apabila nanti ada kemungkinan yang tidak diinginkan. Safruddin Prawira Negara juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu, Pak.
Ya, itu saja. Ya, jadi apa? Ya, eksistensi Republik Indonesia dipertahankan oleh seorang tokoh namanya Safruddin Prawira Negara. Pasca ibu kota Jogja jatuh, ya Indonesia itu supaya pemerintahannya tetap eksis bagaimana? Bung Karno ngasih mandat ke Safruddin Prawira Negara untuk mendirikan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, kalau PDR ini gagal, ada tokoh Indonesia seperti RN Palar dan juga Maramis yang ada di India untuk mengadakan pemerintahan baru. Jadi, saya izin menambahi, Pak. Iya, oke, silakan. Saya baru teringat bahwasanya Safruddin Prawira Negara juga memimpin delegasi Indonesia di perundingan Renville. Renville, oke, ya. Amir itu, Amir Sarifuddin. Mohon maaf, Pak, Amir salah. Sarifuddin, ya, oke. Jadi setelah itu ya, pasca agresi militer 2 itu, politisi sipil berjuang di meja perundingan yang nanti akan puncaknya tadi perjanjian Romroyen. Dari Romroyen ini nanti ke KMB tahun 49 yang nanti kedaulatan Indonesia diakui ya. Sementara yang militer seperti Pak Dirman itu berperang secara gerilya. Puncaknya adalah peristiwa di bulan Maret ya, serangan umum 1 Maret 49 yang dipimpin oleh Pak Harto pada waktu itu ya. Ini menunjukkan di mata dunia kalau secara militer Indonesia itu masih ada. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh Belanda. Nah, jadi apa? Ada korelasi antara militer dengan politisi sipil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Jangan lupa, para jurnalis itu juga termasuk pahlawan juga, wartawan juga. Kalian mungkin tahu BM Diah ya. Nah, BM Diah. Tahu Rian, mungkin bisa bercerita sedikit? BM Diah adalah salah satu golongan pemuda yang merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke wilayah Rengas Dengklok itu, Pak. Kemudian juga mengikuti perjalanan Soekarno dalam merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Maeda, itu saja. Kalau sebagai jurnalis apa perannya, tahu enggak? Untuk jurnalis saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Jadi berita proklamasi 17 Agustus 1945 itu yang menyebarkan, yang memviralkan adalah salah satunya BM Diah itu, karena basicnya beliaunya ini adalah sebagai jurnalis. Ya, oke. Kalian sebagai generasi muda memaknai Hari Pahlawan ini seperti apa? Dennis dulu. Ya. Izin memberi pendapat tentang Hari Pahlawan ini. Untuk menurut pendapat saya, Hari Pahlawan ini sebagai hari kebangkitan nasional kita. Tidak hanya dari, menurut pendapat saya, tidak hanya dari perjuangan melalui fisik, tetapi hanya melakukan diplomasi saja itu tidak begitu mudah, Pak. Ya, menurut pendapat saya juga untuk yang perjanjian itu sangat penting. Tidak hanya melakukan perjuangan secara fisik, tetapi perjuangan secara mental serta diplomasi tersebut itu sangat penting, Pak. Jadi untuk yang pendapat saya itu memaknainya itu sebagai akar untuk pemuda-pemuda Indonesia supaya memikirkan untuk generasi emas berikutnya. Iya, itu saja dari Mas Dennis. Terakhir Mas Rian, kasih closing statement terkait dengan Hari Pahlawan. Baik, Pak, saya izin memberikan pendapat saya. Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November ini, kalau dari pendapat saya pribadi, adalah momen yang membangkitkan ingatan kolektif bangsa terhadap perjuangan para pahlawan pada masa dahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sekaligus mempertahankannya. Karena kemerdekaan itu bukan hanya didapat dari, yang kita ketahui biasanya kemerdekaan itu dimaknai sebagai hadiah dari Jepang, tapi saya memaknainya sebagai memang hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, dan mempertahankannya itu pun dibuktikan dengan beberapa pertempuran yang sangat sengit itu tadi antara pasukan sekutu dan pasukan rakyat Indonesia. Kemudian saya memaknai juga bahasanya peringatan 10 November ini juga sebagai pengingat kepada generasi yang ada sekarang ini, bahwasanya kalau kemerdekaan itu dicapai dengan sangat
sangat keras, sehingga bagi generasi sekarang ini tugasnya adalah mempertahankan kemerdekaan bukan melalui pertempuran, tapi dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif seperti pencapaian yang bisa dicapai oleh seorang pelajar, kemudian memikirkan bagaimana dirinya bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara, dan agar bisa membantu pemerintah mencapai target Indonesia Emas pada tahun 2045. Begitu. Begitu ya. Oke, jadi intinya Mas Rian dan Mas Denny sama ya, bahwa kita sebagai pelajar atau pemuda saat ini, mari kita meneruskan apa yang sudah dirintis oleh para pahlawan. Karena konteks zamannya pun berbeda, maka perjuangan kita pun berbeda. Nah, demi menyongsong Indonesia Emas ke depannya, maka para pelajar atau para pemuda di Indonesia wajib mengisi kemerdekaan ini dengan terus menambah berbagai ilmu pengetahuan. Karena Republik Indonesia tercinta ini didirikan oleh founding father kita. Itu basicnya adalah pengetahuan, basicnya adalah argumentasi, dan basicnya itu adalah pikiran yang bermutu. Oke, terima kasih Mas Rian, Mas Denis sudah bersedia hadir di podcastnya Semago. Mungkin di lain waktu, mungkin di momen sejarah yang lain, Mas Denny sama Mas Rian bisa kembali bercakap-cakap terkait dengan peristiwa sejarah yang tentunya bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, saya kira cukup demikian pemirsa podcast Semago. Sejarah itu adalah ilmu yang menarik karena memiliki banyak perspektif. Barangkali pemirsa mungkin menemui perspektif dari kami yang berbeda atau data yang kurang akurat, karena kami mohon maaf karena kita sama-sama adalah prosesnya masih belajar. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.